الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم ولزوم طاعته وأحذركم وإياي من مغبة عصيانه ومخالفة أمره مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Palestina. Palestina dan keistimewaan Palestina. Yang pertama, kalau kita mau bilang tentang Palestina, kita mulai dari Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa itu ula qiblatain wa thani al-masjidain wa thalith al-haramain al-sharifain. Qiblat yang pertama umat Islam, masjid yang kedua di dunia, dan masjid yang ketiga suci dari dua masjid suci di dunia. Siapa itu? Al-Masjidul Aqsa. Di mana Al-Masjidul Aqsa itu? Di kota Al-Quds di Palestina. Ula qiblatain, qiblat yang pertama umat Islam. Kalau qiblat kita sekarang ke Al-Masjidil Haram di Makkah. Thani al-masjidain. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan?" Artinya hadis itu ada dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama di dunia? Masjid yang pertama di bumi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Masjidul Haram di Makkah." Bertanya lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa setelah itu? Apa setelah Al-Masjidil Haram? Artinya hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Masjidul Aqsa, masjid yang kedua di dunia. Thalith al-haramain al-sharifain, masjid yang ketiga dari dua masjid suci di dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalath masajid. Al-Masjid Al-Haram wal-Masjid Al-Aqsa wa masjidi hadha. Al-Masjid Al-Haram yang ada di Makkah, Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, Al-Masjid Al-Nabawi, masjidi hadha artinya Al-Masjid Al-Nabawi yang ada di Madinah. Bumi Palestina ini bumi Al-Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد
Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa abdihi itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Al-Masjidul Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bumi Palestina bumi nabi-nabi dan rasul. Ada banyak nabi-nabi yang hidup di Palestina, di bumi Palestina ini, bumi Al-Maqdis. Kalau bumi Al-Maqdis itu artinya daerah yang ada di dalamnya Al-Masjidul Aqsa. Misalkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bangun Al-Masjidul Aqsa? Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Sulaiman, ada juga Sayyidina Isa, Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria dan banyak nabi-nabi dan rasul yang lain. Sampai sekarang ada kubur Sayyidina Ibrahim alaihi salam di kota namanya kota Al-Khalil di Palestina. Bumi Palestina ini bumi ulama. Kita coba contoh imam kita, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dari mana Imam Syafi'i? Dari kota Gaza, Palestina. Kita sekarang di bulan Ramadan, ya kan? Kita coba contoh imam kita di bulan Ramadan. Bagaimana imam kita di bulan Ramadan? Imam kita di bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan 30 juz berapa kali? 60 kali. Masya Allah, luar biasa. Siapa itu yang bisa khatam Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan? Imam Syafi'i, imam kita. Siapa imam kita? Imam Syafi'i manusia seperti kita. Punya hati, saya punya hati, kamu punya hati, punya mata, saya punya mata, kamu punya mata. Manusia seperti kita. Apa yang ada perbedaan? Kenapa imam kita berduli kepada Al-Quran Karim, tapi kita tidak berduli kepada Al-Quran Karim? Kita sekarang di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di setiap tahun, dan ibadah yang paling bagus di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Setiap manusia di seluruh dunia punya dua sesuatu. Yang pertama itu adalah fisik, jasad. Apa makan untuk jasad ini? Nasi dan ayam dan roti dan yang lainnya. Sesuatu yang kedua itu adalah jiwa, ruh. Apa makan untuk jiwa ini adalah Al-Quranul Karim. Kita di setiap tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kita punya 11 bulan dari bangun tidur sampai tidur, terus makan untuk fisik, untuk jasad. Tapi kalau di bulan Ramadan, setelah atau dari salat subuh sampai salat maghrib, kita tidak makan untuk fisik, tapi makan untuk jiwa, membaca Al-Quran Al-Karim. Wal ibadah aydan, dan al-ibadah kita di bulan Ramadan harus kita berduli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap rumah ada Al-Quran Al-Karim. Tapi kenapa kita tidak berduli kepada Al-Quran Al-Karim? Di setiap masjid ada Al-Quran Al-Karim. Di setiap rumah ada Al-Quran Al-Karim. Bukan begitu saja, tapi di hati kamu juga ada Al-Quran Al-Karim. Bisa Al-Quran Al-Karim menemani kamu selamanya. Tapi kenapa kita tidak berduli kepada Al-Quran Al-Karim? Kalau kita jauh dari Al-Quran Al-Karim, pasti jiwa kita capek. Tapi kalau kita setiap saat, bukan di bulan Ramadan saja,
setiap saat, setiap hari membaca Al-Quran Karim, bukan di salat saja, setelah salat, sebelum salat. Pasti jiwa kita santai, pasti jiwa kita kuat. Kenapa semuanya hadir di masjid ini, di salat Jumat? Kita semuanya mau ibadah, kita semuanya mau salat. Kalau kita salat, jiwa kita pasti sudah santai. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa thumma amma ba'd. Di khutbah yang pertama kita membahas tentang Palestina. Ada berapa poin? Poin yang pertama, Al-Masjidul Aqsa yang ada di Palestina. Poin yang kedua, keistimewaan Al-Masjid Al-Aqsa, qiblat yang pertama umat Islam, masjid yang kedua di dunia, dan masjid yang ketiga dari dua masjid suci di dunia. Poin yang ketiga, bumi Al-Isra wal Mi'raj. Poin yang keempat, bumi Nabi-Nabi dan Rasul. Poin yang kelima, bumi ulama-ulama, dan kita sudah contoh tentang imam kita yang dari kota Gaza, Palestina, dan bagaimana imam kita di bulan Ramadan. Kita harus berduli kepada ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Poin yang terakhir tentang Palestina, bumi Al-Mahsyar dan Al-Mansyar. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي تسأله يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. ميمونة dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kasih kita fatwa tentang Ardul Maqdis. Ardul Maqdis ini daerah yang ada di dalamnya Al-Masjidul Aqsa. Ya Rasulullah, kasih kita fatwa tentang Ardul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ardul Maqdis ya Ardul Mahsyar dan Al-Mansyar. Dua kata, Al-Mahsyar dan Al-Mansyar. Apa artinya Al-Mahsyar dan Al-Mansyar? Kalau Al-Mahsyar itu hari kiamat kita semuanya dari seluruh dunia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Mesir, dari Amerika, dari mana-mana, semuanya hari kiamat pergi ke Ardul Maqdis, Palestina, daerah yang ada di dalamnya Al-Masjidul Aqsa. Itu artinya Al-Mahsyar. Kita semuanya hari kiamat pergi di sana. Kata yang kedua, Al-Mansyar itu adalah Al-Hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muhasabah kita di hari kiamat. Apakah itu saja fatwa dari Nabi kita? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjut kasih Maimunah fatwa tentang Al-Masjidul Aqsa, atau tentang bumi Palestina, atau tentang bumi Al-Maqdis. Itu fasallu fihi, fa inna salatan fihi tu'adilu alfa salatin fi ghairihi. Pergi ke masjid ini dan salat di dalamnya. Kalau satu salat di Masjid Al-Aqsa seperti 1000 salat di masjid yang lainnya. Kalau kita mau salat di masjid ini 1000 salat, 1000 salat. Setelah berapa kita sudah selesai? Banyak ya. Bukan berhari atau berminggu, mungkin berbulanan. Kalau kita terus salat mau sampai 1000 salat, banyak waktu ya. Tapi kalau kita pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa dan salat di dalamnya seperti
1000 salat di masjid yang lainnya. Maimunah bertanya lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa man lam yastati' an yadhhab ilaihi?" Bagaimana kalau kita tidak bisa pergi di sana? Tidak bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak bisa duduk di rumah saja atau tidur saja atau menunggu saja. Pasti ada yang tidak bisa pergi. Misalkan sudah tua atau sakit atau sebab punya keluarga, anak-anak dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yastati' falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi qanadilih, fa innahu man ahda ilaihi kaman shalla fihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak bisa pergi di sana dan salat di dalamnya, kirimlah minyak untuk lampu-lampunya di sana. Kalau kamu kirimlah minyak seperti yang pernah salat di dalamnya. Kenapa bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minyak di waktu itu? Karena untuk lampu-lampu waktu itu, untuk lampu-lampu itu minyak untuk lampu-lampunya. Tapi sekarang ada listrik, ya. Mungkin artinya minyak hari ini beda sedikit, tapi sampaikan satu artinya. Jadi untuk membantu Al-Masjidil Aqsa dan bumi Al-Maqdis, bumi Palestina, itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di syurga. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Al-Masjidil Aqsa dan bisa semuanya salat di dalamnya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina rabbana fi man afait, wa tawallana ya karim fi man tawallait, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nastaghfiruka Allahumma min jami'i adh-dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسننا يفقه قلوبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وشفيعا يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا يا كريم مع الأبرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة.